Good day, everyone. It is our pleasure to be part of this year's International Conference in Innovation and Education, hosted by its prestigious Open University in Thailand. And it is indeed an honor for us to present in this global platform our research study titled English Language Proficiency Curricula in Southeast Asian Countries. Being proficient in the English language brings a number of global advantages, and so English language proficiency has become one of our most primary concerns. Aligned with this, an organization known as Education First or EF yearly measures the English language proficiency of different countries. The globally published result is known as the EF English Proficiency Index or EF-EPI, in which almost all of the countries in Southeast Asia annually participate. Considering the annual results of EF-EPI, we have observed that there are Southeast Asian countries. Selamat hari ini kepada semuanya, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi suatu bagian dari konferensi internasional dalam inovasi dan pendidikan tahun ini yang diselenggarakan oleh universitas terbuka yang bergengsi di Thailand. Sungguh kehormatan bagi kami untuk mempresentasikan penelitian kami di platform global ini. Kurikulum kemahiran bahasa Inggris di negara-negara Asia Tenggara menjadi mahir dalam bahasa Inggris membawa sejumlah keuntungan global. Sehingga kemahiran bahasa Inggris telah menjadi salah satu perhatian utama kita. Sejalan dengan hal ini, sebuah organisasi yang dikenal sebagai Education First atau EF yang setiap tahun mengukur kemahiran bahasa Inggris dari berbagai negara. Hasil yang dipublikasikan secara global ini dikenal sebagai EF English Proficiency Index atau EF-EPI, yang dimana hampir semua negara di Asia Tenggara berpartisipasi setiap tahunnya. Mempertimbangkan hasil tahunan EF-EPI, kami telah mengamati bahwa ada negara-negara Asia Tenggara yang mampu mempertahankan kemahiran tinggi atau sangat tinggi dalam bahasa Inggris tersebut. Countries which are able to maintain their high or very high proficiency in the language. However, it is also notable that there are countries in Southeast Asia which have been in the low or very low proficiency bands over the course of years. Hence, we the researchers decided to conduct this study examining the English language proficiency curricula among the Southeast Asian countries. Specifically, we sought to answer the following questions. 1. How may the English language proficiency level of Southeast Asian countries be described based on the EF English Proficiency Index 2021? 2. What observations can be seen in the English education curricula among the Southeast Asian countries? 3. What are the other significant features of curricula in Southeast Asian countries which contribute in producing citizens with high English proficiency level? In this study, Namun, perlu dicatat juga bahwa ada negara-negara di Asia Tenggara yang berada dalam kelompok kemahiran rendah atau sangat rendah selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, para peneliti memutuskan untuk melakukan studi yang meneliti kurikulum kemahiran bahasa Inggris di antara negara-negara di Asia Tenggara. Secara khusus, kami berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kemahiran bahasa Inggris negara-negara di Asia Tenggara dideskripsikan berdasarkan EF English Proficiency Index di tahun 2021. Dan yang kedua, pertanyaannya, pengamatan apa yang dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan bahasa Inggris di antara negara-negara Asia Tenggara? Dan selanjutnya yang ketiga, pertanyaannya, apa saja fitur-fitur penting lainnya dari kurikulum di negara-negara Asia Tenggara yang berkontribusi dalam menghasilkan warga negara dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang tinggi? we mainly base our data and conclusions on the results of EF-EPI 2021, anchored on the theory of Bradley about effectiveness model for curriculum development indicators. We examined the curricula implemented at least 5 years back since the data of EF-EPI 2021 were likely the result of an English curriculum implemented by a certain country at least 5 years ago. To gather the data from this study, the researchers used the data mining approach. For the results of the study, you can now see on your screen a table which shows the result of EF-EPI of Southeast Asian countries in 2021.
Singapore possessed a very high level of English proficiency, Philippines and Malaysia with high level of proficiency, Vietnam and Indonesia with low proficiency, while Myanmar, Cambodia, and Thailand with very low proficiency. Brunei. Dalam penelitian ini, kami terutama mendasarkan data dan kesimpulan kami pada hasil EF-EPI di tahun 2021 sesuai dengan teori Bradley tentang model efektivitas untuk indikator pengembangan kurikulum. Kami memeriksa kurikulum yang diterapkan 5 tahun yang lalu karena data EF-EPI di tahun 2021 tersebut kemungkinan besar merupakan hasil dari kurikulum bahasa Inggris yang diterapkan oleh suatu negara setidaknya 5 tahun yang lalu. Untuk mengumpulkan data penelitian tersebut, para peneliti menggunakan pendekatan penggalian data atau bisa disebut juga dengan data mining. Untuk hasil penelitian, Anda sekarang dapat melihat di layar Anda sebuah tabel yang menunjukkan hasil EF-EPI di negara-negara Asia Tenggara di tahun 2021. Singapura memiliki tingkat kemahiran bahasa Inggris yang sangat tinggi. Filipina dan juga Malaysia dengan tingkat kemahiran yang tinggi, tapi juga bisa dikatakan dengan agak tinggi. Lalu selanjutnya Vietnam dan juga Indonesia dengan kemahiran bahasa Inggris yang rendah. Lalu Thailand dengan kemahiran yang sangat rendah, Brunei, Laos, dan Timor Leste tidak disertakan dalam tabel karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam EF-EPI di tahun 2021. Tabel berikutnya menunjukkan daftar 11 negara Asia Tenggara beserta tingkat awal instruksi dan jumlah jam mengajar yang diterapkan oleh kurikulum bahasa Inggris mereka masing-masing. 6 negara memulai instruksi bahasa Inggris mereka di kelas 1 yaitu Singapura, Filipina, Myanmar, dan juga Thailand dan serta Brunei. 4 negara memulai instruksi bahasa Inggris mereka di kelas 7 yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, dan juga Timor Leste. Laos and Timor-Leste were not included in the table because they were not able to participate in EF-EPI 2024. The next table shows the list of 11 Southeast Asian countries, as well as the starting level of instruction and number of teaching hours implemented by their respective English curricula. 6 countries started their English instruction at grade 1, and they were Singapore, the Philippines, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Brunei. 4 countries started their English instruction at grade 7, and they were Indonesia, Cambodia, Laos, and Timor-Leste. Meanwhile, Vietnam was the only one country which started its English education at grade 3. The table also shows that the number of teaching hours among Southeast Asian countries varied, but it is notable that relatively, those countries which started their English. Sementara itu, Vietnam adalah satu-satunya negara yang memulai pendidikan bahasa Inggrisnya di kelas 3. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah jam mengajar di antara negara-negara Asia Tenggara itu sangat bervariasi. Namun, perlu dicatat juga bahwa relatif negara-negara yang memulai pendidikan bahasa Inggris, mereka di tingkat yang lebih awal dan juga mengajarkan bahasa tersebut dengan jumlah jam mengajar yang juga lebih tinggi. Adalah negara-negara yang juga mencapai tingkat kemahiran bahasa Inggris yang sangat tinggi. Namun, dapat diperhatikan bahwa meskipun Thailand serta Myanmar mengajarkan bahasa Inggris sejak tingkat awal, mereka masih berada di kelompok kemahiran yang rendah. Dalam hal ini, kita harus mempertimbangkan faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi data, seperti sejarah kolonial negara tersebut dan juga keahlian guru di negara tersebut. Education at an earlier level and taught the language within a higher number of teaching hours are those countries that also achieved higher level of English proficiency. Nevertheless, it can be noticed that despite teaching English at an earlier level, Thailand and Myanmar were still in the lower proficiency band. In this case, we have to consider other factors which might have influenced the data, such as the country's colonial history and teachers' expertise. For example, Thailand was not colonized by English-speaking countries unlike the Philippines and Singapore. In Myanmar, Burmese is the main language, and with this,
studies reveal that additional difficulties are associated with the acquisition of the English language. Moreover, Myanmar did not offer specialized courses as part of their pre-service teacher education. This means Myanmar tidak dijajah oleh negara berbahasa Inggris, tidak seperti Filipina dan juga Singapura. Di Myanmar, bahasa Burma adalah bahasa utama, dan studi mengungkapkan bahwa kesulitan tambahan terkait dengan perolehan bahasa Inggris. Selain itu, Myanmar tidak menawarkan kursus khusus sebagai bagian dari pendidikan prajabatan guru mereka. Ini berarti guru mahasiswa tidak dapat fokus untuk mencapai keahlian dalam mata pelajaran tertentu seperti bahasa Inggris. Di Thailand juga terdapat jumlah guru bahasa Inggris yang terbatas sehingga beberapa guru terpaksa mengajarkan konsep di luar keahlian mereka. Sebagai contoh, laporan menunjukkan bahwa beberapa guru bahasa Inggris yang berusia 11 tahun ke bawah terpaksa mengajar siswa yang berusia 15 tahun sampai 17 tahun. Namun, di tahun 2016, Thailand telah berkolaborasi dengan British Council dan meluncurkan program pelatihan. that student teachers could not focus on attain expertise in a particular subject such as English. In Thailand, there were also a limited number of English teachers, so some teachers were forced to teach concepts beyond their expertise. For instance, reports shows that some English teachers for 11 years old and below were forced to teach students aged 15 to 17. But in 2016, Thailand collaborated with the British Council and launched a training program which aimed to improve the expertise and strategies of English teachers in Thailand by training selected teachers who consequently would train the other teachers. In terms of teaching approach, Singapore, Thailand, and Brunei implemented the bilingual education system. The Republic of the Philippines adopted the K-12 curriculum together with the mother tongue-based multilingual education under the Language and Art Multiliterate. Program tersebut meningkatkan keahlian dan strategi penutur bahasa Inggris di Thailand dengan melatih guru-guru terpilih yang kemudian akan melatih guru lainnya. Dalam hal pendekatan pengajaran, Singapura, Thailand, dan juga Brunei menerapkan sistem pendidikan dwibahasa. Republik Filipina mengadopsi kurikulum K-12 bersama dengan pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu di bawah literasi bahasa dan juga seni. Sementara itu, Malaysia, Indonesia, Kamboja, dan juga Laos menerapkan pendekatan pengajaran berbahasa dengan bahasa komunikatif. Selain itu, Indonesia juga menerapkan instruksi yang berpusat pada siswa dan berbasiskan dengan pengalaman. Laos menggunakan metode Ordering One dan penelitian menunjukkan penggunaan bahasa asli siswa sebagai media pengajaran mereka. Curriculum. Meanwhile, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Laos, and Timor-Leste applied the communicative language teaching approach. Moreover, Indonesia also applied learner-centered and experience-based instruction. Laos used the audiolingual methods, and Timor-Leste suggested the use of students' native language as medium of instruction. On the other hand, Vietnam limited the words that must be learned in each grade. Its educational system focused on accuracy rather than fluency. Lastly, the English curriculum of Myanmar was based on the Common European Framework of reference for languages to ensure that the English language was taught in context. Considering the data gathered, the following significant features of English curricula were pointed out. First, the bilingual education system. The data of 2010 Singapore Census of Population show that the percentage of residents. Di sisi lain, Vietnam membatasi kata-kata yang harus dipelajari di setiap kelas. Sistem pendidikannya berfokus pada akurasi daripada kelancaran. Terakhir, kurikulum bahasa Inggris Myanmar didasarkan pada kerangka acuan umum Eropa untuk bahasa guna memastikan bahwa bahasa Inggris diajarkan sesuai dengan konteksnya. Untuk mempertimbangkan data, dikumpulkan fitur-fitur penting bahasa Inggris yang telah ditunjukkan. Yang pertama, sistem pendidikan dwibahasa. Data sensus penduduk di Singapura di tahun 2010 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berbicara bahasa Inggris dan juga bahasa lain di Singapura telah meningkat sebesar 13,5%.
dibandingkan dengan data sebelumnya yang telah dikumpulkan di tahun 2000. Who speak both English and other language in Singapore has increased by 13.5% compared to the previous data gathered in 2000 and 2010. Apparently, Language Magazine reported that it even increased to 48.3% in 2020. Second, the language and arts multiliteracy curriculum in the Philippines. Its effectiveness is aligned with the timeless concept such as John Piaget's development learning theory. Since the curriculum applies the spiral progression way of learning, the children's cognitive skills in language are being well developed. Third, CLT activities in Malaysia were also proven to bring significant improvement to students' English-speaking skills, including grammar skills, vocabulary skills, pragmatic competence, and fluency. Meanwhile, Rupanya, majalah melaporkan bahwa angka tersebut meningkat menjadi 48,3% pada tahun 2020. Dan yang kedua, kurikulum literasi bahasa dan seni di Filipina efektivitasnya selaras dengan konsep abadi seperti teori belajar perkembangan John Piaget, karena kurikulum tersebut menerapkan cara belajar yang progresif spiral, di mana keterampilan kognitif anak dalam berbahasa berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga, aktivitas di Malaysia juga terbukti bahwa peningkatan tersebut membawa peningkatan yang signifikan pada keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa, termasuk keterampilan dalam tata bahasa dan juga kosakata, kompetensi pragmatis, dan juga kelancaran dalam berbicara. Sementara itu, beberapa fitur penting dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang termasuk instruksi bahasa Inggris yang lebih awal, instruksi yang berpusat pada siswa dan juga berbasis dengan pengalaman siswa. Significant features from the other Southeast Asian countries include earlier English instruction, learner-centered and experience-based instruction, contextual teaching, and provision of continuous training for English teachers. Therefore, in light of the findings of the study, the following conclusions were drawn. In spite of differences, Southeast Asian countries have one thing in common. They continuously revise their English curricula for further development or improvement. The higher the number of teaching hours is, the higher the possibility for students to achieve higher proficiency. Relatively, countries in which English instruction starts at an earlier level also tend to yield students with higher proficiency. However, pengajaran konseptual dan penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi guru bahasa Inggris. Oleh karena itu, berdasarkan temuan studi tersebut, kesimpulannya dapat diambil. Terlepas dari perbedaan negara-negara Asia Tenggara memiliki satu kesamaan, mereka terus merevisi kurikulum bahasa Inggris mereka untuk pengembangan atau peningkatan yang lebih lanjut. Semakin tinggi jumlah jam mengajar, semakin tinggi pula kemungkinan siswa mencapai kemahiran yang lebih tinggi. Secara relatif, negara-negara di mana instruksi bahasa Inggris dimulai pada tingkat yang lebih awal juga cenderung menghasilkan siswa dengan kemahiran bahasa Inggris yang sangat tinggi atau yang lebih tinggi. Namun, pada faktor signifikan yang lain seperti sejarah kolonial dan juga keahlian guru dapat mengganggu kompetensi belajar bahasa Inggris mereka. Other significant factors such as countries' colonial history and teachers' expertise may interfere. Third, the country's standing in EFEPI 2021 can serve as a basis to help identify the significant features of each curriculum which could be adopted by other countries to foster their English education. The researchers have also constructed the following recommendations. Firstly, Southeast Asian countries may participate really on EFEPI for continuous monitoring of improvement. Next, countries with lower proficiency may recognize features of their existing curricula that can be improved. Finally, countries with lower proficiency may consider adopting the significant features of English curricula in Southeast Asian countries which performed well. And that concludes our presentation.
We believe that our research will hold a huge contribution in fostering English language education throughout the world. Once again, thank you very much. Yang ketiga, posisi negara dalam IFEPI di tahun 2021 dapat menjadi dasar untuk membantu mengidentifikasi fitur-fitur penting dari setiap kurikulum yang dapat diadopsi oleh negara lain untuk memajukan para pendidikan bahasa Inggris mereka. Para peneliti juga telah menyusun rekomendasi. Yang pertama, negara-negara Asia Tenggara dapat berpartisipasi secara rutin dalam IFEPI untuk pemantauan peningkatan bahasa Inggris secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, negara-negara dengan kemahiran rendah dapat mengenali fitur-fitur dan kurikulum mereka yang ada yang dapat ditingkatkan. Akhirnya, negara-negara rendah dengan kemahiran rendah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi fitur-fitur penting kurikulum bahasa Inggris di negara-negara Asia Tenggara yang berkinerja baik. Dan itu menyimpulkan bahwa presentasi kami dan juga saya telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan pendidikan bahasa Inggris di seluruh dunia dengan penelitian yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.